Halo, selamat sore. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Liku-Liku akan sedikit membahas terkait dengan diskusi yang ada di chat ya, terkait dengan eh, performa dari karbon aktif. Ya. Di dalam diskusi diantaranya menanyakan ciri-ciri karbon aktif yang sudah tidak bagus itu seperti apa? Atau kapan karbon aktif kita tuh waktunya mengganti? Nah ini ya. Oke, jadi karbon aktif itu beda dengan pasir. Kalau pasir ya silika, zeolit, manganes dan yang lain itu akan mudah kelihatan ketika kita lihat ya apakah itu perlu ganti atau perlu treatment, perlu pembersihan atau tidak atau belum. Itu akan mudah kelihatan karena memang bentuknya saja berbeda antara pasir dengan karbon ini. Nah, karbon warnanya sudah hitam. Ya, gimana kita bisa melihat apakah ini masih layak atau tidak? Ya, itu yang membedakan antara pasir dengan karbon. Kalau pasir, saya sudah pernah ulas di video sebelumnya bagaimana mentreatment pasir kita yang sudah kotor menjadi seperti baru kembali dan performanya akan kembali seperti saat kita pasang di awal. Ya, jadi proses untuk membantu untuk menjernihkan airnya itu bisa maksimal. Nah, untuk karbon itu susah untuk dilihat apakah karbon kita itu masih bagus atau tidak. Ya, pertama yang bisa kita lakukan hanya melihat ciri-cirinya saja. Kalau kita sempat untuk mengeluarkan karbon itu dari tabung FRP, ya kita coba lihat apa karbon kita itu masih kelihatan mengkilat seperti ini. Ya kalau dikeringkan ya, kalau dikeringkan itu masih kelihatan mengkilat, ya masih kelihatan karbonnya seperti ini. Ini menandakan bahwa pori-pori karbon itu belum tertutup dengan kotoran. Artinya kalau pori-porinya masih bagus, masih terbuka, berarti proses untuk menyaring air itu masih bagus. Karena karbon itu yang paling utama kan sebetulnya kan kita manfaatkan pori-porinya. Semakin banyak pori-porinya semakin bagus. Atau pori-porinya semakin terbuka, banyak dan itu semakin bagus karbon kita itu. Nah, kalau kita coba keluarkan, kita keringkan dan kelihatannya sudah tidak mengkilat seperti ini, ya artinya pori-porinya sudah tertutup. Ya, kita sudah waktunya untuk mengganti karbon kita ini. Ya, kalau itu memang sudah tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa cobakan ya apakah proses penjernihan dari karbon ini masih bagus, ya kita coba dengan apa air yang kotor, air yang keruh ya kita cobakan, kita masukkan dalam karbon ini ya. Kalau masih bisa jernih, hasilnya masih bisa jernih, ya artinya karbon ini masih bagus ya. Apa keruh itu bisa kita tetesi dengan apa betadin apa dan jenisnya ya, yang warnanya biar, atau air teh juga bisa kita masukin gitu. Apakah itu terserap di karbonnya atau tidak? Kalau masih terserap berarti karbonnya masih bisa dipakai ya. Tapi kalau sudah tidak bisa terserap ya artinya memang pori-porinya sudah tertutup dan kita harus segera ganti. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kalau memang kita nggak sempat untuk membuka atau mengeluarkan karbon kita dari FRP, ya kita coba lihat pada saat kita melakukan backwash. Ya, pada saat kita melakukan backwash, ada nggak serpihan dari karbon ini yang ikut kebuang?
Kalau masih ada serpihan-serpihan karbon yang ikut kebuang, itu menandakan bahwa karbon kita itu sebenarnya masih bisa dipakai, ya. Tidak semuanya itu tertutup oleh kotoran, ini ya. Tidak semuanya karbon kita itu tertutup oleh kotoran. Masih ada yang ngikut gitu ya, ngikut keluar, ya. Dan itu ciri-cirinya kelihatan di air buangan itu ya. Nanti akan endapannya itu benar-benar karbon ya, akan mengendap hitam-hitam serbuk seperti itu ya, seperti ya serbuk karbon gitu ya. Itu menandakan bahwa karbon kita itu masih belum sepenuhnya tertutup oleh kotoran. Tapi kalau sudah terbalut dengan kotoran, ya kotoran air yang kita saring setiap hari itu, ya pada saat kita backwash tidak ada serpihan-serpihan yang keluar, ya sudah berarti ini semuanya sudah tertutup oleh kotoran dan kita juga nggak perlu nunggu lama untuk mengganti karbon dengan karbon yang baru. Ya jadi kira-kira itu ya teman-teman ya, ciri-cirinya kapan kita mengganti karbon aktif kita di FRP ya. Karena saya coba cari tahu gimana caranya melihat ciri-ciri karbon yang sudah nggak bagus itu saya belum ketemu. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada pengalaman yang lain silakan share ya teman-teman ya. Ada pengalaman ini loh ciri-ciri karbon sudah nggak bagus itu silahkan share di sini teman-teman biar biar lebih lengkap pemahamannya terhadap kualitas dari karbon aktif ini. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya share untuk sore kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Liko-Liku biar tetap semangat untuk bikin konten dan bermanfaat bagi banyak orang. Makasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.